Ya, Saudara, Undang-Undang Kejaksaan yang berlaku saat ini diusulkan untuk dilakukan revisi. Revisi tersebut juga memasuki dalam tahap harmonisasi di Badan Legalisasi DPR. Komisi 3 DPR RI mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Saat ini revisi tersebut memasuki dalam tahap harmonisasi di Badan Legislasi DPR. Revisi yang akan diajukan berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang kejaksaan. Undang-undang tentang kejaksaan sebenarnya telah diajukan beberapa kali judicial review di Mahkamah Konstitusi. Beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mempengaruhi tugas jaksa, diantaranya terkait kewenangan jaksa. Komisi 3 DPR RI memandang revisi Undang-Undang Kejaksaan merupakan sebuah hal yang penting karena Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi, mulai dari United Nations Against Transnational Organized Crime atau UNTOC dan United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC. Revisi Undang-Undang Kejaksaan juga berkaitan dengan independensi jaksa dalam penuntutan, akuntabilitas penanganan perkara, standar profesionalitas, dan perlindungan bagi para jaksa. Hal penting lain dalam revisi Undang-Undang Kejaksaan adalah penguatan kedudukan jaksa dalam sistem pemerintahan. Karakteristik jaksa agung, kejaksaan, dan jaksa sebagai suatu profesi harus diwadahi dalam bentuk pengaturan pegawaian secara khusus. Sementara itu, Komisi Kejaksaan menilai revisi Undang-Undang Kejaksaan yang saat ini dibahas Badan Legislasi DPR dapat menimbulkan gejolak akibat berbenturan kewenangan dengan lembaga lain. Benturan dimaksud Komisi Kejaksaan terkait dengan tugas dan kewenangan jaksa dalam penyidikan dengan lembaga peradilan pidana lain seperti kepolisian maupun hakim. Ada sejumlah poin yang diusulkan dalam revisi Undang-Undang Kejaksaan, diantaranya terkait pengangkatan Jaksa Agung, kewenangan penyadapan, dan pembinaan jasa. Berikut infografis terkait poin-poin krusial yang diusulkan untuk dilakukan revisi. Ya, Saudara, Korps Kejaksaan sedang berbenah di saat mereka sedang menangani sejumlah kasus besar dan dilanda kebakaran hebat beberapa waktu lalu. Regulasi yang menaunginya juga akan direvisi. Sementara itu juga Komisi 3 DPR merencanakan melakukan revisi Undang-Undang Kejaksaan. Terkait hal ini, perlukah revisi ini dilakukan? Dan kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak. Selamat pagi, Pak Barita. Selamat pagi Regina, selamat pagi Mas Anggi. Ya, Pak Barita, DPR akan merevisi sejumlah pasal dalam Undang-Undang Kejaksaan. Kita akan coba bahas beberapa poin pentingnya, Pak, pagi hari ini. Pertama, terkait pengangkatan. Dalam draft revisi ini, Presiden bisa mengangkat dan memberhentikan Jaksa Agung dengan pertimbangan DPR. Apa tanggapan Anda atas hal ini? Ya, saya kira kalau revisi ini menjadi keharusan ya, sebab ini kan sudah lama, sudah Undang-Undang 16 tahun 2004 itu sudah 16 tahun. Tentu ada perubahan dinamika penegakan hukum selama ini. Nah, mengenai substansi yang tadi dirubah, saya kira ini penting untuk memperkuat independensi kejaksaan dalam penuntutan. Dan itu sebelumnya sudah diatur juga, hanya pertimbangan DPR itu diperlukan untuk memperkuat kedudukan Jaksa Agung dan independensinya dalam melakukan penuntutan. Jadi dia tetap bertanggung jawab kepada Presiden, tapi ada keterlibatan DPR di situ, sebagaimana juga terjadi dalam mekanisme pimpinan lembaga penegak hukum yang lain, seperti misalnya Kapolri,
dan lembaga penegak hukum yang ada di ranah eksekutif. Saya kira ini untuk memperkuat kedudukan dalam penuntutan, karena kekuasaan penuntutan itu dilakukan oleh kejaksaan. Tentu pimpinannya Jaksa Agung bertanggung jawab dalam melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan itu, dan karena ada kekuasaan negara di sana, maka tentu saja DPR perlu terlibat dalam rangka menjaga independensi dan melihat bagaimana Dewan Wakil Rakyat bisa berpartisipasi dalam memberikan pertimbangan terhadap Jaksa Agung yang akan mengendalikan penuntutan, dan perlu dijaga independensinya. Begitu, Regina. Ya, Pak Barita, kalau kita melihat juga sampai dengan sejauh ini, apa tanggapan Anda untuk mengenai perekrutan kejaksaan melalui perintah langsung dari Presiden, Pak? Maksudnya, Mas Anggi? Ya, selama ini kan Anda, kalau kita melihat juga perekrutan kejaksaan, pemilihan kejaksaan sendiri, pemilihan Jaksa Agung, maksud kami, selama ini ditunjuk langsung oleh Presiden. Nah, ini untuk peraturan baru akan diusulkan dari DPR. Bagaimana tanggapan Anda untuk hal tersebut, Pak? Ya, karena ada perubahan kedudukan Jaksa Agung yang semakin diperkuat dalam rangka independensi, tentu saja keterlibatan lembaga perwakilan rakyat seperti DPR diperlukan, sebab dia melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dan secara konsepsional, kalau kekuasaan negara dilakukan oleh sebuah lembaga, maka bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kekuasaan negara itu, Mas Anggi, juga wajib melibatkan lembaga perwakilan rakyat, memberikan pertimbangan, bertanggung jawab kepada Presiden, tapi dalam proses pemilihannya tentu pertimbangan lembaga perwakilan rakyat sebagai representasi rakyat perlu dilakukan, sehingga pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan selanjutnya oleh Jaksa Agung ada keterikatan dengan fungsi-fungsi lembaga legislatif seperti DPR, juga untuk mengatur mekanisme dan menjaga independensi tersebut. Saya kira itu hal yang wajar sebagai konsekuensi dari penguatan fungsi penuntutan oleh kejaksaan di bawah Jaksa Agung. Baik, Pak Barita, draft lain di kejaksaan ini dikatakan juga diberikan kewenangan dalam melakukan penyadapan. Nah, apa tanggapan Anda terkait hal ini? Nah, itu adalah fungsi intelijen justisial ya. Jadi dengan fungsi intelijen justisial itu akan memampukan optimalisasi fungsi dan peranan kejaksaan khususnya sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan. Karena penuntutan itu kan ada tahapan sebelumnya. Nah, tahapan sebelumnya itu dalam sistem hukum kita yang ada sekarang, ya kita lihat kalau tidak ada kewenangan itu, maka lembaga kejaksaan ini akan menghadapi masalah khususnya berhadapan dengan pelaksanaan kekuasaan di bidang penuntutan itu. Jadi kewenangan untuk melakukan penyadapan seperti juga ini sudah ada di lembaga penegak hukum lain. Nah, wajar saja dan tepat bila itu juga ada di lembaga penegak hukum, apakah kejaksaan atau kepolisian. Tentu ini juga pengawasannya, kontrolnya juga harus dibangun agar jangan sampai kewenangan yang diberikan itu juga berdampak pada adanya dugaan atau kemungkinan abuse of power. Nah, inilah sistem yang harus dibangun, bahwa kewenangan penyadapan itu diperlukan karena namanya kekuasaan penuntutan. Tentu kekuasaan itu harus ditopang oleh sistem, termasuk kewenangan penyadapan yang memungkinkan kekuasaan itu bisa dijalankan dengan baik. Nah, tentu tadi saya sampaikan juga pengawasannya juga harus dibangun agar apa yang diharapkan oleh publik sejalan dengan kewenangan yang diberikan itu. Kewenangan yang kuat diikuti dengan sistem pengawasan yang efektif akan membuat optimalisasi fungsi pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan itu, Anggi. Baik, Pak Barita, berarti nanti dengan diperbolehkannya penyadapan ini akan keluar peraturan-peraturan baru terkait dengan penyadapan ini seperti KPK ya, Pak? Oh iya, itu kan konsekuensi dari sebuah kewenangan ya. Jadi di dalam peraturan itulah nanti dijabarkan bagaimana pelaksanaannya, bagaimana pengawasannya, bagaimana evaluasinya.
sehingga kewenangan penyadapan atau kewenangan yang lain juga itu diatur terukur secara efektif. Jadi dia bisa produktif terhadap revisi yang tujuannya memperkuat pelaksanaan penuntutan ini oleh kejaksaan. Yang selama ini, ya selama 16 tahun, itu banyak sekali hambatannya. Dinamika kejahatan semakin berkembang. Tentu juga harus diperkuat dengan kewenangan penuntutan atau pelaksanaan kekuasaan penuntutan yang bisa dilakukan oleh kejaksaan lebih baik. Nah, karena tadi ada perubahan-perubahan. Kita sudah masuk di era 4.0 itu kan. Nah, karena itu banyak sekali juga yang sudah diratifikasi konvensi internasional yang perlu disinkronkan, ya, disesuaikan dengan kebutuhan itu dan dengan peraturan-peraturan kita. Banyak juga standar aturan profesi jaksa yang sudah diatur secara internasional oleh Asosiasi Profesi Jaksa Internasional yang belum masuk dalam undang-undang sebelumnya. Dengan masuknya hal ini di dalam undang-undang yang direncanakan direvisi ini, maka standar profesi, standar perlindungan jaksa akan bisa mengikuti apa yang sudah disepakati, apa yang sudah diratifikasi dalam beberapa konvensi, termasuk standar internasional ada dari Asosiasi Profesi Jaksa. Begitu, Anggi. Ya, Pak Barita, setidaknya kalau kami menyimak tadi juga ada 3 poin terkait pengangkatan, di antaranya adalah kewenangan menyadap, kemudian definisi, dan apakah juga Anda melihat ada semacam kejanggalan terkait aturan yang mungkin kurang tepat dalam draft revisi tersebut, Pak? Ya, sejauh ini kan itu sudah juga dibicarakan lama, Mas, sudah lama didiskusikan, sudah melibatkan lembaga-lembaga perguruan tinggi, ya, sudah dilihat identifikasi masalahnya. Nah, itu adalah hasil dari apa yang selama ini sudah dikaji. Jadi bahwa memang ada yang perlu disempurnakan, kan proses masih berjalan. Ya, proses politik, proses mendengarkan pendapat, masukan-masukan dari masyarakat. Kemudian ketika ini proses sudah berjalan, itu menjadi bagian penting dari proses untuk sampai pada revisi undang-undang ini. Jadi itu bukan proses yang langsung jadi sekarang. Tentu akan ada dinamika pembahasan, menerima pendapat-pendapat masyarakat, sehingga ketika undang-undang ini direvisi itu sudah menjadi keputusan final, sudah menjadi keseimbangan dari berbagai pandangan dan pemikiran pihak-pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat, sehingga dilahirkan undang-undang yang lebih baik, lebih sempurna, sehingga pelaksanaan tugas dan kewenangan kejaksaan tidak saja diperkuat, tetapi mekanisme pengawasannya, transparansinya, akuntabilitasnya bisa meyakinkan publik terhadap perubahan dan perbaikan sistem yang ada di kejaksaan. Saya kira itu sangat penting, apalagi dikaitkan dengan beberapa masalah-masalah akhir-akhir ini. Pembenahan sistem itu menjadi satu langkah awal untuk melahirkan kelembagaan kejaksaan yang ideal yang diharapkan masyarakat. Itu saya kira juga penting untuk disampaikan kepada masyarakat agar perbaikan sistem di kejaksaan ini benar-benar bisa dilakukan melalui revisi undang-undang ini, dan pada akhirnya gambaran dan harapan ideal kelembagaan kejaksaan yang kuat, yang independen, yang transparan, yang melakukan fungsi-fungsi yang baik yang diharapkan masyarakat itu akan bisa terwujud dalam pembenahan keseluruhan sistem melalui undang-undang kejaksaan yang baru yang akan direvisi dan mulai pembahasannya. Baik. Begitu, Mas Anggi. Pak Barita, apakah Anda melihat dengan revisi ini mengatur dengan jelas begitu Pak, seperti apa peran kejaksaan dalam penanganan perkara agar tidak tumpang tindih Pak dengan penegak hukum lainnya, sepertinya dalam hal ini dapat kita katakan kepolisian dan juga hakim? Nah, ini yang untuk menjawab adanya permasalahan di lapangan selama ini, revisi inilah jawabannya. Sebab harus diingat bahwa kelembagaan penegak hukum kita ada kepolisian melakukan fungsi-fungsi penyidikan tindak pidana umum, lalu ada kejaksaan, dan kemudian ada pengadilan. Nah, yang ada di dalam ruang sidang pengadilan itu mewakili kepentingan negara kan ada 2 lembaga, yaitu pengadilan, Mahkamah Agung, di bawah Mahkamah Agung,
dan penuntutan, yaitu kejaksaan. Kemudian di luar sidang pengadilan itu ada proses hukum juga yang berjalan dalam sistem peradilan pidana kita. Di situ ada kepolisian dan di situ ada kejaksaan, termasuk juga penyidik lainnya yang diberikan kewenangan oleh undang-undang selain kepolisian. Nah, dalam sistem yang demikian ini ya perlu diatur bagaimana mekanisme koordinasinya, mekanisme supervisinya, mekanisme pelaksanaan tugas masing-masing kelembagaan ini dalam sistem peradilan pidana terpadu itu. Bagaimana mekanisme hubungan antara kepolisian dan kejaksaan dalam proses pra penuntutan misalnya. Bagaimana mekanisme dan hubungan yang ada di ruang pengadilan. Jaksa sebagai penegak hukum yang berada di bawah, kemudian hakim penegak hukum yang duduk di atas, tetapi melaksanakan kekuasaan negara. Bagaimana mengatur itu agar penegakan hukum dan potret penegakan hukum kita menjadi lebih baik ke depan. Jadi benturan atau hal-hal yang selama ini masih parsial diatur dengan penyempurnaan di dalam revisi undang-undang ini diharapkan itu bisa selesai. Serta kemudian kalau ada kendala lintas, nah tentu juga dalam sistem kitab undang-undang hukum acara pidana atau payung hukum bagi sistem peradilan pidana terpadu yang mengatur fungsi koordinasi lintas penegakan hukum ini, itu juga menjadi bagian penyempurnaan dari agenda penting ya dalam rangka menegakkan kewibawaan semua kelembagaan penegak hukum, tidak hanya kejaksaan tapi juga kepolisian dan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Baik Pak Barita, terkait perbaikan sistem, apakah revisi ini juga mengatur sistem secara intern terkait kalau kita melihat ada aturan juga yang mengatakan seperti hukuman yang diberikan kepada jaksa yang bersalah begitu? Oh iya, itu kan konsekuensi dari kewenangan yang diberikan kuat harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana bentuk pertanggungjawabannya? Membangun sistem pengawasan yang efektif. Sistem pengawasan efektif itu juga melibatkan masyarakat. Bagaimana caranya? Yaitu adanya di situ juga di revisi ini mengenai komisi kejaksaan. Saya kira itu harus berbanding lurus. Ketika kewenangan yang diperkuat, maka pengawasan harus diperkuat. Sebab kewenangan dan pengawasan adalah dua sisi dari satu mata uang logam yang sama. Ketika kewenangannya kuat, pengawasannya harus kuat. Dan kejaksaan juga terbuka melalui revisi ini untuk bertanggung jawab dalam fungsi-fungsi pengawasan. Baik pengawasan yang dilakukan secara fungsional, struktural di dalam, maupun pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat melalui komisi kejaksaan. Inilah yang kita harapkan dengan adanya revisi ini, selain kewenangan diperkuat, pengawasan diperkuat, juga sanksi. Karena standar profesi jaksa internasional itu juga sudah mengatur bahwa kalau ada yang melanggar, tindakannya seperti apa, hukumannya seperti apa. Nah, ini diharapkan akan memiliki landasan yang kuat dengan revisi ini, sehingga pengawasan dan penindakan terhadap oknum jaksa yang nakal itu sejalan dengan keinginan untuk memperkuat kewenangan itu. Baik, terima kasih Pak Barita Simanjuntak, Ketua Komisi Kejaksaan atas informasinya terkait dengan revisi dari Undang-Undang Kejaksaan ini sendiri. Terima kasih Pak Barita, selamat pagi. Terima kasih Regina dan Mas Angga.